Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita, pembelajaran Bahasa Indonesia pada semester 2 pada kurikulum Merdeka kali ini. Pada bagian ini kita akan membahas yaitu berkarya dan berekspresi melalui puisi. Hal yang akan kita bahas pada tema berkarya dan berekspresi melalui puisi ini, yang pertama adalah definisi, yakni definisi puisi itu sendiri, kemudian memahami diksi dalam teks puisi yang dibicarakan, kemudian memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam teks puisi. Menyajikan musikalisasi puisi secara kreatif, menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis, menyajikan puisi dengan ekspresif dan kreatif, jurnal membaca dan refleksi. Itulah kegiatan kita pada pembahasan berkarya dan berekspresi melalui puisi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu definisi puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata yang indah dan kaya makna. Itulah puisi. Jadi fokus puisi ini adalah untuk kata, jadi kata-kata yang indah fokusnya. Kemudian kalau kita cari puisi itu seperti apa cirinya? Ciri yang pertama, terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Kemudian kedua, penataan unsur bahasa lebih baik. Kemudian berisi pengalaman imajinatif. Nah, ini imajinatif ini maksudnya sesuai dengan khayalan dari pengarang. Kemudian terdapat tipografi. Tipografi itu seperti apa? Yaitu penataan baris. Nah, kalau dalam prosa ini tidak ada penataan baris, tapi kalau di puisi ini menjadi unsur utama. Tipografi adalah penataan baris. Kadangkala sebuah penyair atau seorang penyair ini menata puisinya menjadi 3-3, 4-4, atau mungkin sesuai dengan selera. Ini tipografi jenis bebas. Kemudian diksi diutamakan. Jadi pilihan kata demi kata ini diutamakan. Kemudian memakai majas. Nah, majas ini adalah gaya bahasa. Kadangkala seorang penyair ini lebih condong menggunakan bahasa misalnya personifikasi atau mungkin metafora atau mungkin yang lainnya. Kemudian memakai rima. Rima adalah persamaan bunyi-bunyi bahasa. Jadi mungkin rima lebih lengkap nanti dapat kita bahas tentang rima. Misalnya ada rima sempurna, rima tak sempurna, atau mungkin rima tengah atau rima awal dan sebagainya. Terdapat irama. Jadi irama ini nanti pada saat pembacaan. Ini irama. Kemudian kalau kita berbicara tentang macam puisi, puisi ini dapat kita bagi berbagai macam, ya, menurut bagaimana kategorinya. Nah, misalnya kita bagi berdasarkan cara membaca. Kalau kita bagi berdasarkan cara membaca,
Yang pertama adalah namanya puisi kamar. Puisi kamar ini yaitu puisi yang dibaca secara lirih, tidak terlalu berteriak. Nah, ini puisi kamar. Kemudian puisi auditorium. Puisi yang dibaca dengan memerlukan kekuatan vokal. Jadi mungkin kekuatan vokalnya mungkin lantang dan sebagainya. Ini ada puisi yang berdasarkan membaca. Ini cara membaca ada dua, yaitu puisi kamar dan puisi auditorium. Kemudian kalau tingkat pemahamannya, jadi kalau kita membaca puisi berdasarkan pemahaman sebuah puisi tadi, kita dapat membagi puisi menjadi puisi diapan, puisi diapan atau puisi transparan, atau puisi yang mudah. Jadi begitu kita membaca puisi tersebut, kita langsung paham maknanya apa, kata-katanya juga bagaimana, itu langsung kita paham. Lah, puisi semacam ini dinamakan puisi diapan. Kemudian, kebalikannya, puisi diapan ini adalah puisi prismatis. Puisi prismatis itu puisi yang pemahamannya sulit. Jadi kita butuh waktu untuk menafsirkan puisi-puisi, makna-makna puisi, atau makna-makna kata yang terdapat dalam puisi. Ini puisi. Puisi ini biasanya menggunakan kata-kata konotatif yang lebih banyak dibandingkan dengan puisi yang diapan tadi. Kemudian masih ada puisi lagi, yaitu lebih sulit lagi, yaitu pemaknaannya, yaitu namanya puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu adalah puisi yang tanpa aturan, jadi puisi yang sangat bebas. Bentuknya bisa berupa mantra, puisi beling, atau puisi realis. Kemudian kita masih melanjutkan macam puisi. Kalau berdasarkan isinya, itu yang pertama adalah puisi romanse atau roman, puisi roman. Puisi yang berisi curahan perasaan cinta. Ini jadi isinya berkaitan dengan percintaan, ini puisi romanse. Kemudian puisi eligi. Eligi ini puisi yang berisi curahan perasaan sedih atau mungkin ratapan. Kemudian puisi ode, ini puisi yang berisi sanjungan kepada orang yang berjasa. Ini puisi ode. Kemudian puisi himne, ini puisi yang berisi pujian kepada Tuhan, tanah air, atau orang yang dimuliakan. Ini puisi himne. Kemudian puisi epigram, ini puisi slogan, semboyan, atau mungkin ajaran hidup. Ini puisi epigram. Ada juga puisi yang berisi sindiran, kritik atau kecaman. Ini namanya satire. Kemudian puisi yang hampir mirip-mirip dengan cerpen, cerita, atau kisah, ini namanya puisi balada. Jadi puisi yang berisi dengan cerita atau kisah. Misalnya balada terbunuhnya Atmokarpo, karya W.S. Rindra. Itu berisi cerita tentang terbunuhnya Atmokarpo. Kemudian kalau kita memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan, kita dapat mengetahui dari gaya bahasa atau majas. Kemudian
pengimajinasiannya bagaimana. Nah, ini perlu kita pahami juga. Kemudian diksinya bagaimana. Kata-kata konkret, kata-kata yang membuat nyata bagaimana. Nah, ini perlu kita pahami ya. Kemudian banyak menggunakan kata konotatif atau tidak. Ini juga perlu kita perhatikan dalam membaca teks puisi. Kemudian majas itu seperti apa? Majas adalah gaya bahasa yang merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Misalnya tadi, segala cintaku hilang terbang. Nah, ini menggunakan majas atau gaya bahasa metafora, pembandingan. Nah, ini. Kemudian berikutnya pengimajinasian atau citraan, yaitu pengimajinasian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembaca. Contoh citraan ini misalnya citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan penciuman, citraan gerak, atau citraan pengecapan. Jadi kita merasakan sesuai dengan ini indera kita. Misalnya penglihatan berarti kita merasakan kata-kata tertentu, ini seakan-akan kita diajak melihat apa yang dirasakan oleh pengarang. Pendengaran juga begitu, kita menggunakan indera pendengaran. Jadi kita diajak oleh penyair untuk mendengarkan. Penciuman juga begitu, jadi kita seakan-akan diajak pengarang itu mencium atau melakukan penginderaan penciuman dan seterusnya. Kemudian citraan penglihatan, jadi merupakan susunan kata yang mampu memberi rangsangan pada indera penglihatan. Contohnya, subuh hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Nah, ini kata hujan ini kita diajak. Jadi diajak melihat bunga-bunga hujan. Jadi bunga-bunga itu jatuh yang seperti hujan, jadi berkali-kali begitu dari atas ke bawah. Daun-daun juga begitu. Hujan berarti daun-daun berjatuhan. Kemudian ya, jadi sampah hujan dan sebagainya. Ini adalah citraan penglihatan. Kemudian citraan pendengaran seperti apa? Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan atau gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran, telinga. Contohnya, aku mendengar suara ricik air sungai yang mengalir. Kalau kita memakai ini, nah, kata ricik air yang gemericik itu. Nah, ini kita diajak oleh pengarang untuk mendengar diricik air sungai yang mengalir di antara batu-batu dan batang pohonan yang rubuh.
kecimulan. Nah, begitulah. Ya, itu pengarang menggunakan kata licik air tadi. Itu menggunakan citra pendengaran. Kemudian citraan penciuman yang disebut dengan olfaktori ya, yaitu susunan kata yang menimbulkan efek seakan pembaca ikut mencium bau sesuatu. Contohnya seperti apa? Bau misiu. Nah, bau misiu itu seperti apa? Itu kita diajak membayangkan ke sana. Bau mayat. Nah, bau kotoran, misalnya kotoran ayam. Itu baunya seperti apa? Jadi itulah penciuman. Jadi pengarang mengajak kita melakukan pengalaman kita terhadap penciuman, seperti penciuman kotoran tadi. Kemudian citraan perabaan itu seperti apa? Yaitu gambaran rasa pada indera peraba yang muncul dalam imajinasi pembaca dapat tergolong sebagai citraan perabaan. Contohnya seperti apa perabaan itu? Mengusap pundak. Jadi kalau kita mengusap pundak itu mungkin kita pernah melakukan mengusap itu seperti apa rasanya. Ya. Rasanya seperti apa. Jadi ini sekarang kita diajak meraba atau mengingat kembali saat kita meraba sesuatu, misalnya meraba pundak tadi. Kita diajak untuk meraba. Angin terasa dingin, kita diajak. Jadi diajak pembaca diajak oleh pengarang, seakan-akan kita ingin mengulang kembali seperti apa dingin itu rasanya. Cahaya bulan menyentuh miring, ya misalnya bulan itu seperti apa Pak? Ya, seakan-akan ya suasananya seperti apalah kita melihat bulan, kemudian kita diajak merasakan seperti apa ya sinar matahari, sinar bulan tadi menyentuh pada diri kita. Kemudian citraan gerak atau kinestetik membuat pembaca seakan-akan ikut merasakan atau mengikuti gerakan tertentu. Nah, ini kinestetik misalnya. Hidup kembali di depan sekali tuan menanti. Tak gentar, maju, serbu, serang, terjang. Nah, ini misalnya begitu ya. Hidup kembali, yaitu ada orang mati, seakan-akan hidup kembali, kemudian bergerak ke depan, menanti, kita akan diajak ke sana. Maju, serbu, serang, terjang. Nah, ini terjang. Itu seperti apa dalam bayangan kita. Kemudian citraan pengecapan, ini citraan yang berhubungan dengan indera pengecap atau rasa pada lidah. Efek yang ditimbulkan citraan pengecapan yaitu seakan-akan pembaca bisa mengecap rasa yang disampaikan dalam puisi. Citraan ini diungkapkan melalui kata-kata seperti manis, pahit, asam, pedas, kecut, asin, dan sejenisnya. Nah, ini pahit. Misalnya tadi, aku rasa pahit terhadap sesuatu. Kemudian kalau kata konkret ini adalah kata yang rujukannya lebih pada ditangkap oleh indera. Jadi ada kata tertentu yang seakan-akan dapat dirasakan oleh indera. Nah, ini berarti berupa wujud nyata atau berwujud atau benar-benar ada. Contohnya seperti apa? Dihapuskan jejak-jejak kakinya. Nah, jejak-jejak kakinya Anda mesti berpengalaman. Mungkin di tanah yang becek begitu, kemudian Anda berjalan, ya itu kan ada jejak-jejaknya, ya ada
mungkin semacam stempel kaki yang ada pada tanah tersebut. Nah, ini dihapuskan jejak-jejak. Nah, jejak-jejak itulah yang menambahkan kata konkret. Yang ragu-ragu di jalan itu. Nah, di jalan itu. Ini mengkonkretkan atau menyatakan istilah ya. Dihapuskan tadi. Kemudian kata konotatif merupakan kata yang berasosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan makna dengan hal-hal yang di luar bahasa. Dalam hal ini, makna konotatif timbul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap yang kita baca, diucapkan atau didengar. Contohnya, kuda bernamaskan nyala. Kata nyala umumnya mengikuti kata api dan sebagainya sebagai penjelas kata api. Maka kata nyala juga dapat diartikan sebagai hidup, bertenaga atau berkobar. Dalam hal ini baris napas kuda menyala sebenarnya bermakna sosok kuda yang memiliki semangat kobar atau kuda yang kuat bertenaga. Ini kata kupasan dari kata menyala. Kemudian memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, tipografi, dan teks puisi. Misalnya, puisi itu dapat dibagi berdasarkan kurikulum, berdasarkan kurun waktunya. Puisi lama ini ada jenisnya adalah pada puisi mantra, puisi karmina, gurindam, pantun, puisi itu sendiri, kemudian gurindam, syair, talibun. Nah, ini puisi. Puisi baru ini puisi yang hampir mirip dengan puisi tadi ya. Ini kalau kita terkait dengan isinya, mungkin ada balada, elipiga, himne dan sebagainya berdasarkan tadi ya, isinya tadi udah kita bahas. Kemudian kalau kita membahas tentang unsur intrinsik, ini puisi ini kita bagi berdasarkan fisik, jadi bentuknya, bentuk yang tampak, yang terlihat, yaitu diksi, pilihan katanya. Kemudian imajinasi yang sudah kita bahas tadi, yaitu daya bayang penglihatan. Bisa pendengaran, penciuman, perasaan, pengecapan. Kemudian kata konkret juga sudah kita bahas tadi adalah kata penjelas. Ini maksud kata unsur intrinsik. Kemudian majas, nah, ada personifikasi yang sifatnya pengorangan, metafora, pembandingan, repetisi, pengulangan. Kemudian paralel, mensejajarkan, hiperbola, melebih-lebihkan, dan sebagainya. Kemudian tipografi sudah tadi kita bahas, yaitu susunan baris. Rima, pengulangan bunyi pada kata-kata tertentu, misalnya sempurna, tak sempurna, awal, tengah, akhir, asonansi. Asonansi itu pengulangan pada bunyi vokal. Kemudian aliterasi ini pengulangan bunyi pada konsonan. Itu unsur intrinsik pada fisik ya. Kemudian kalau batin itu seperti apa? Batin itu tema. Tema itu pokok permasalahan atau pokok masalah. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Suasana keadaan, jadi keadaan ini sangat penting saat kita praktik membaca puisi, maka kita harus menyesuaikan keadaan yang ada dalam puisi.
kemudian perasaan, sedih, gembira, atau mungkin semangat, dan sebagainya. Nada bisa tinggi, rendah. Kemudian irama bisa dibaca dengan cepat atau mungkin lambat. Sementara untuk ekstrinsik seperti biasa, seperti pada prosa, yaitu moral, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Kemudian, kalau kita membaca puisi itu dapat kita bagi berdasarkan ini tekstual, itu membaca puisi dengan menitik beratkan pada ketepatan pemahaman, keindahan vokal, dan ketepatan ekspresi. Itu kalau membaca puisi. Kemudian kalau deklamasi itu seperti apa? Pembacaan puisi yang menitik beratkan pada ketepatan pemahaman, keindahan vokal, dan ketepatan ekspresi disertai gerak-gerik anggota tubuh. Nah, ini jenis yang kedua. Ya, kalau pertama tadi tidak disertai dengan gerak-gerik, maka yang kedua disertai dengan gerak-gerik. Dan ditambah lagi, ini biasanya kalau deklamasi itu dengan model menghafal atau setidaknya hafal ya, pada bagian-bagian tertentu. Itu namanya deklamasi. Mungkin Anda waktu di TK atau mungkin di SD, guru Anda mengajarkan untuk melakukan membaca puisi dengan deklamasi. Kemudian membaca yang berikutnya, yaitu dramatisasi atau teatrikal puisi, yaitu pembacaan puisi dengan memperagakan peristiwa yang ada dalam puisi. Jadi misalkan kok puisinya tentang perjuangan, ya kita memperagakan seperti layaknya pejuang. Mungkin tingkah laku kita, kostum kita, ya kita melakukan seperti pejuang. Nah, ini. Kemudian kalau musikalisasi puisi itu pembacaan puisi diiringi musik atau puisi yang dilakukan. Jadi diiringi musik, kita membaca begitu, ada yang mengiringi musik atau puisi yang dilakukan atau dijadikan lagu. Nah, kalau kita lihat sepintas gitu ya, namanya lagu-lagu itu pada dasarnya adalah puisi. Jadi puisi yang dinyanyikan. Nah, itu. Kemudian kalau mendemonstrasikan puisi, membaca puisi dalam hati tersebut berulang-ulang. Ini kalau mau kita membaca puisi. Jadi kita membaca puisi cara berulang-ulang supaya paham. Itu yang pertama. Kemudian dapat Anda bantu juga memberikan ciri pada bagian tertentu. Misalnya tanda jeda pendek dengan garis 1, jeda panjang dengan garis 2. Penjedaan diberikan pada frasa tertentu. Jadi mana yang kita beri penjedaan 1, garis miring 1 tadi, atau 2 tadi, nah di mana. Biasanya untuk penjedaan yang panjang diberikan pada akhir klausa atau akhir kalimat. Ini. Memahami suasana, tema, dan makna puisi ini harus. Jadi kalau mau membaca puisi dengan baik, ini suasana seperti apa, temanya, maknanya puisi itu seperti apa, ini harus kita pahami. Kemudian menghayati tema dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca.
Kemudian kalau menyajikan puisi itu pertama adalah pemilihan puisi ya. Jadi kalau kamu ingin menyajikan musikalisasi puisi secara kreatif, pertama tentukan puisi. Kemudian jangan lupa pahami puisi dari sisi maknanya. Jadi pemahaman makna puisi. Kemudian penentuan jenis musik. Ya, mungkin bisa menggunakan gitar dengan kelentingan itu atau mungkin musik-musik lain lah ya. Jadi disesuaikan. Jadi jenis musiknya apa. Jangan sampai puisinya yang bersemangat tapi ini musiknya tidak bersemangat. Jangan. Penentuan nada dan irama. Berlatih sebelum tampil ini harus kita lakukan. Nah, itulah yang berkaitan dengan penyajian kita yang pertama. Untuk nanti kita bagaimana kita menulis sebuah puisi nanti dapat kita sampaikan pada minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya sehingga kita dapat memahami betul puisi yang kita lakukan. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, pada pertemuan puisi pada bagian yang pertama. Pertemuan berikutnya kita akan menulis tanggapan terhadap antologi suatu puisi atau menulis sebuah puisi. Demikian penjelasan saya pada pertemuan yang bagian yang pertama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.